stop ya. Nah, jadi sudah pernah membaca? Belum pernah. Membuat? Belum. Apa SD? Belum pernah. Cerpen. Siapa di antara kalian yang mengetahui pengertian dari cerpen? Sudah pernah mendengar cerpen kan sebelum ini? Ya, SD pasti sudah pernah. Cerita pendek, oke, Frans bagus. Cerita pendek apa lagi? Kalau lebih dari 2 gambar itu namanya novel. Ceritanya lebih panjang. Ada perubahan nasib tokohnya. Kalau novel itu, kalau cerpen hanya satu tokoh saja, hanya satu peristiwa saja. Biasanya diakhiri resolusi. Kita belajar mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan dibina. Kita akan belajar tentang unsur pembangun karya sastra, unsur pembangun cerpen. Hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian cerpen dengan tepat. Tadi sudah ada yang bilang cerpen apa? Itu cerita pendek, karya sastra yang berisi tentang kisah, ya kan? Terus yang kedua, anak-anak Dimas punya sebuah video. Kalian perhatikan ya. Ini. Nah, sebelumnya ada yang pernah baca cerpen nggak? Atau ada yang suka menulis cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen termasuk dalam teks naratif yang bertujuan menghibur, mengikat, dan menjelaskan latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, penjelasan tambahannya ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwa tentang unsur pembangun teks cerpen dari keadilan. Nah, jadi cerpennya ini berjudul Keadilan, di mana untuk temanya berarti sulitnya mencari keadilan. Ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Judul itu adalah satu kata ataupun kalimat yang menarik pembaca agar tertarik untuk membaca tulisan kita, sedangkan tema, isi ataupun inti dari cerita kita itu apa? Alur maju karena tidak menceritakan masa lalu. Penolakannya bertiga, penjual tak seleksa, tak amat, latarnya dibalik, amanatnya kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Sudut pandang di sini digunakan yaitu sudut orang ketiga, karena di dalamnya tidak menggunakan kata aku atau saya. Karena kalau menggunakan kata ganti aku dan saya berarti sudut pandangnya orang pertama. Nah, singkatan dari cerita pendek yang bertujuan menghibur pembaca. Unsur pembangun cerpen terdiri dari 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, itu video. Misalnya unsur pembangun cerpen ada berapa dari video tadi? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada berapa? 5. Apa saja? 5. Tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar dalam cerpen. Alur yang pertama, alur maju. Itu ceritanya dari awal sampai akhir, sampai ending, ya. Terus ada alur mundur atau bisa dikatakan flashback. Biasanya di dalam cerita-cerita kalian pernah nonton cerita kayak alur mundur, ada yang namanya alur campuran. Bagus, alur campuran itu ada alur majunya. Di tengah-tengah juga terdapat adanya alur mundur atau flashback. Sekarang nanti saya tanya unsur pembangunnya ya. Karya Mas Aurelian dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan.
Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati dan mencukupi. Tema dari cerpen Menggapai Mimpi tadi apa? Jelas. Ada berapa layar? Temanya? Berusaha, tidak pantang menyerah. Itu tentang apa tadi? Dia menggapai sebuah apa tadi? Mimpi. Dia mendapatkan apa tadi? Beasiswa. Berarti beasiswa itu termasuk di dalam benar temanya sebuah pendidikan. Apa pentingnya sebuah pendidikan itu temanya? Tokohnya siapa? Sang Iya saya atau gadis kecil. Tokohnya. Sekarang saya tanya penampakannya. Tadi sudah tulisannya loh. Tidak pernah menyerah. Bersama lagi yang tidak sombong. Bagus. Tidak sombong. Alurnya maju. Karena si gadis berusaha untuk menggapai mimpinya. Akhirnya dia bagaimana? Apa berhasil atau malah tidak berhasil? Berhasil. Dia lulus SMA dengan nilai terbaik. Tadi apa? Sudah alur ya. Latarnya sekarang, latar tempat. Walaupun tidak ada tertulis, tapi kalian bisa menghafal dari kalimatnya tadi. Sekolahan, bagus sekolahan. Sekolahan, latar tempat, terus latar lagi waktu. Pagi, tetap lagi. Sore, pada saat ya pelajaran boleh. Oh ya nanti sudah sekalian, ini saya bagikan KPD yang berisi cerita pendek. Ini cerita pendek dengan muridku sayang, muridku yang malang. Ini karya Budiman sendiri. Kalian tentukan unsur pembangunnya. Lalu kalian buat di dalam kertas manila ini